Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Renungan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini didasari dari pembacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Temanya saya tentukan hati yang melekat pada harta. Kira-kira dari pernyataan tema tersebut ada yang salah apa tidak? Hati yang melekat pada harta. Tidakkah kita semua melekatkan hati kita pada harta? Tentunya kita tidak mau menjadi orang yang hidup munafik. Jadi, apa yang menjadi tema pada sore hari ini benar-benar suatu hal yang masuk akal untuk kita terima. Hati yang melekat pada harta. Tidak ada yang salah dengan tema tersebut. Karena memang harta kita, hati kita berada, harta kita berada, atau hati kita berada, di situ harta kita. Mana yang benar? Di mana ada harta kita, di situ hati kita, atau hati kita, di situ harta kita? Terlepas mana yang benar, apa yang salah, yang penting itu maksudnya kita menempatkan hati kita atau harta kita yang kita sangat hargai itu terhadap satu hal yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau kita apa? Kita miliki, ya. Harta itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki, tergantung harta yang mana, harta di surga atau harta dunia ini yang sementara, atau harta yang kekal. Nah, kadang-kadang manusia ini sering dibingungkan dengan harta yang di dunia ini, sehingga melupakan harta di surga yang harusnya itu dipertahankan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita kembali lagi disinggung bahwa dalam kehidupan kita itu sering kita melakukan suatu hal yang sifatnya preventif. Kita menabung, kita membeli sesuatu untuk sesuatu yang kita rencanakan demi masa depan kita. Contohnya asuransi, ya. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan kita ada satu hal yang cukup menantang melalui pertanyaannya, yaitu apa? Untuk siapa sih semuanya ini? Untuk siapa semuanya ini? Dan yang lebih penting lagi adalah pertanyaan, apakah aku kaya di hadapan Allah? Ada seorang dari kerumunan meminta Yesus menjadi penengah, ya, atau wasit terhadap satu warisan. Dan permintaan ini kelihatannya sih sah-sah aja. Tetapi melalui dari jawaban Yesus, kita mengetahui bahwasannya Yesus mengetahui apa yang jadi maksud tujuan orang tersebut bertanya, ya, karena kita bisa melihat dari apa yang Yesus katakan, ya. Di sini kita mau melihat bahwa Yesus itu melihat lebih dalam lagi. Ini bukan soal ketidakadilan, ya, secara membagi harta, tetapi ini berbicara tentang apa yang dinamakan keserakahan, ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini yang Yesus katakan. Yesus di sini jelas tidak mau terjebak dengan perebutan harta, dan dia tahu masalah utamanya itu adalah bukan soal pembagian hartanya, tetapi tentang hati yang serakah. Disinilah hukum Allah menelanjangi kita semua, karena kita terlalu sering menilai hidup dan jumlah harta, bukan dari relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Orang kaya dalam perumpamaan yang tadi kita baca sama-sama adalah suatu yang sukses secara duniawi, panennya berlimpah, perencanaannya matang, masa depannya terlihat aman, secure, ya. Tapi ia membuat satu kesalahan besar, yaitu tidak menyertakan Allah dalam planning atau hidupnya, ya. Jiwaku, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nggak ada penyerahan diri pada
Tuhan. Tidak ada namanya ketergantungan kepada Tuhan. Dan Allah menjawab dengan tegas demikian, hai orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Orang tersebut melupakan sesuatu yang paling hakiki, yaitu bahwasanya hidup adalah anugerah, dan bahwa kita bisa dipanggil kapan saja. Inilah kebodohan rohani, mengira bahwa hidup kita itu bisa dikendalikan lewat planning simpanan kita yang banyak di bank, ya, ataupun rencana-rencana yang kita persiapin secara duniawi. Pertanyaan yang penting, apakah kita kaya di hadapan Allah? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah adalah suatu hal yang penting sebagai umat percaya. Bukan soal rekening bank atau berapa banyak aset investasi yang kita punya, tapi ini adalah soal hati, ya. Hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya, yang memandang segala sesuatu sebagai titipan sementara, ya, apapun yang ada di dunia ini. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang hidup di dalam pertobatannya, di dalam imannya, dan dalam kemurahan hati. Intinya adalah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini semua adalah orang-orang berdosa. Kita terlalu sibuk dengan duniawi, lupa mencari kerajaan Allah. Contohnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau minggu ini? Kita lelah oleh karena pindah. Kelihatannya manusiawi saja ya kalau kita men-skip ibadah kita pada minggu ini. Saya pun juga sempat, aduh capek banget. Kelihatannya baru mempersiapkannya aja sudah letih. Tetapi kembali kita diingatkan, syukurlah akhirnya kita tetap bisa mengadakan ibadah kita meskipun dalam keadaan kondisi yang cukup darurat, masih barang belum teratur dengan rapi. Tetapi esensinya adalah kita mau datang ke hadapan Allah. Kita mau mensyukuri untuk sampai tahap ini Tuhan masih menyertai kita dan kita bisa pindah, ya, meskipun dari tambah berapa hari extend, tetapi kita bisa sepenuhnya pindah dari gedung lama ke gedung baru dengan menaruh satu harapan yang baru, ya, dalam tempat yang baru ini, dan mengharapkan Tuhan tetap terus menyertai, melindungi, dan juga memimpin kehidupan kita, apalagi program-program yang kita sudah persiapkan. Di sini Yesus tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya, menjadi miskin agar menjadi kaya dalam kasih, karena itu dalam 2 Korintus 8 dan 9, ya. Salib Kristus di sini mau diingatkan sekali lagi adalah jaminan bahwa kita itu berharga bukan oleh karena harta kita, ya, tetapi oleh karena kasih Allah. Tidak ada perannya dari kitanya yang menjadi pemikiran Allah untuk memberikan kasih atau anugerahnya bagi kita, karena ini adalah sepenuhnya hanya semata-mata anugerah Allah itu sendiri. Apakah hidup kita masih mau berpusat kepada Kristus atau pada kekayaan dunia ini? Apakah aku sudah menjadi kaya di hadapan Allah? Janganlah kita menunggu nanti untuk mencari Allah. Hari ini juga Tuhan memanggil kita kembali kepadanya, bukan untuk menyerah pada ketakutan, tapi hidup dengan iman yang sejati. Dear brothers, sisters in Christ, in this life we cannot avoid everything that will happen to us with something related with the material things. We work, we save, we buy, we make a good plan for our future. Yet Jesus challenged us with this question: for whom is all this? And even more crucial question: am I rich towards God? A man in a crowd asked Jesus to arbitrate a family inheritance dispute. It seems to be legal, but Jesus sees deeper. This is issues not just justice, but greed. Greed. So watch out. Be on your guard against all kinds of greed. That's the word of God. Jesus actually refuses to be drawn
into material disputes. He knows that the real problem is not about the disputes, not about the disputes at all, but the heart attachment with greed, with wealth. This is where God's law confronts us. Too often we define life worth by possessions rather than our relationship to God. In rich man, in the parable, are the picture of worldly success, abundant harvest, good planning, secure future. But his fatal flaw, he never includes God in his plan. He says, "Take life easy, eat, drink, and be merry." But God declares, "You fool, this very night your life will be demanded from you." This man actually forgot that life is a gift, and he could be called home at any time. The great folly is to trust in possessions while ignoring the eternity. Jesus ends his parable with the warning, "This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich towards God." So what does it mean to be rich towards God? It's not about bank account or retirement funds. It's about a heart that trusts fully in the Lord, that lives in love, generosity, and also humility. The rich person in God's eyes is one who lives daily repentance, faith, and gratitude. Beloved in Christ, we all fall short here. We clung too tightly to this word and neglected the kingdom of God. But good news is, Jesus came to rescue us from the illusion of earthly security. Who had no place to lay, Jesus, who had no place to lay his head, become poor, so that we might become rich in grace. 2 Corinthians 8:9. At the cross, Christ proves that our worth does not come from what we own, but from being loved by God. And the conclusion for our reflection today, we are invited to reflect, has my life centered in Christ or on wealth? Am I rich towards God? Let us not wait until someday to seek God. Today is the day. Return to the Lord with your whole heart, not out of fear, but in faith. For in Christ we find treasure that no thief can steal and no moth can destroy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.